Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji pengembangan karakter atau bimbingan kepribadian ya untuk menuju sukses. Para santri dan mahasiswa yang hadir malam hari ini, bagaimana sukses itu bisa diraih ya. Mudah-mudahan cukup waktunya 1 jam ke depan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi-tabi dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, semua pengen sukses, tapi kebanyakannya ingin pintas, tidak memahami dan tidak kuat dalam menjalani proses. Sukses itu dalam perspektif belajar itu setidaknya, terutama mahasiswa, ada 4 ini ya. Sukses apa yang pertama? Pribadi, kemudian apa? Sosial, karir, dan akademik. Kalau kemudian satu lagi ditambah, sukses dalam bidang agama. Ini ada pengembangan karir, ada pengembangan sosial ya. Dulu kita sampaikan nilai manfaat orang sukses pribadi ya, ekonominya bagus, keluarganya terjamin, kehidupannya sukses. Berikutnya sosial di masyarakat ya. Abi Jabri itu selalu dinanti-nanti, misalnya kalau nggak ada ini umat Sukarame tutup masjidnya umpamanya. Ini umpama ini di sosial selalu berperan ya. Kemudian satu lagi yang sering saya sampaikan, sukses agama bermanfaat bagi dinul Islam dan perjuangan, ada gunanya ya. Nah ini perlu diperhatikan, menyesuaikan diri ya. Apa sudah memahami potensi dan kemampuan diri, ini persoalannya. Yang dikuasai apa, yang tidak dikuasai apa, ini harus paham, mengenal diri. Ya, bagaimana proses adaptasi yang harus dilakukan ketika masuk dalam dunia kampus, dunia pondok, dan masyarakat, dunia kerja, bahkan ada yang juga pada akhirnya dunia kerja. Yang ngurusin orang tua berisdo, bagaimana ngurus orang tua, bagaimana kuliah, bagaimana karir, mungkin pengembangan diri. Yang
bagaimana kehidupan di kampus bisa produktif, ya. Bagaimana semua itu bisa sukses. Kemudian dirinci ya dalam materi ini, misalnya pertama sukses pribadi. Apa itu Rik, sukses pribadi Rik? Ya Ramesa, sukses pribadi apa? Sukses pribadi apa? Maju Mbak. Sukses pribadi apa? Iman dan takwa. Artinya apa, Birgi? Berarti apa? Keimanan selalu terjaga, begitu? Takwa selalu meningkat. Jangan masjidnya aja namanya takwa. Abigail selalu terjaga keimanan. Azan terus nih. Rambut udah potong, kuku udah potong nih. Kalau enggak, gue potong jarinya sekali. Mbak Alif terjaga iman setelah bergabung 3 minggu atau 2 minggu, Pak? 3 minggu ya? Oh, kurus, berat betul Rica ini. Mbak Jess apa Jess? Oh, Jess itu salah ejaannya. Nah, Jess itu kayak bocor ban apa? Dicari Habrisdo Mbak Jess itu. Mbak Jess dikuat-kuatin ya. Lagunya apa itu? Penderitaan dicala Mbak ya. Pokoknya kalau ada omel-omelan itu ya skip ya. Iya, Habrisdo udah mulai ya. Terlalu menyakiti, Abigail nggak kuat ya. Sukses materinya di apa? Loh, gimana? Abi Adi mau kasih tahu mana materinya? Respect, paham, terima diri secara objektif. Apa maksudnya Abigail? Ya, sukses pribadi loh. Respect ini artinya apa? Hah? Menghargai. Wong ini pribadi itu. Antum dihargai orang. Loh. Ini yang misalnya beriman. Yang berimannya tinggi itu kan kita yang sukses itu. Berarti ini ke dalam diri loh, Bi. Kalau respect begini, artinya apa Abi Rusdi? Abi Rusdi dihormati, apa Abi Rusdi menghormati orang? Ya ini dalam diri pribadi kok dua-duanya gimana? Pribadi Abi Rizdo beriman bertakwa, Mbak Alif beriman bertakwa, Mbak Jess respect. Berarti Mbak Jess ini dihormati orang. Dirinya itu dihargai orang. Paham, terima diri secara objektif. Ya nggak perlu rebonding lagi, Miss. Udah. Diterima secara objektif itu ya apa adanya gitu. Yang kurus ya kurus, yang ya kan? Karena Allah sudah tetapkan, terima secara objektif. Kemudian sukses ini juga harus apa? Mengembangkan kembangkan potensi ya. Pribadi, sukses pribadi ini mengembangkan potensi. Tapi hasilnya durian apa rambutan? Loh, Allah memberikan bakat kecerdasan seperti durian, tapi kalau bandel jadi rambutan. Jadi nggak berkembang secara maksimal.
Kemudian optimis. Sukses ini orangnya optimis. Masalah jadi apa? Tantangan. Ini nggak beris dulu. Oh, ini beris ini. Nggak ada lawan. Kemudian bisa mengendalikan diri, maksudnya gimana? Mes, sudah sembuh, Rames? Bisa mengendalikan diri, kendali diri, sukses. Ya bisa ngerem sama harga ya, gimana ya? Ya lihat dulu, lihat dulu sikon gitu, nggak harus semuanya harus dijojong gitu. Ada rem. Kalau masih belum ketemu air ya sabar dulu lah. Kalau ketemu air minum. Kalau masih berakit-rakit ya berakit lah, bersabar. Kalau masih merintis. Berikutnya sukses sosial apa ini? Respect, altruis, kooperatif, dan toleran, terampil komunikasi, aktif, soskem, sosial kemasyarakatan. Antum udah paham nggak? Orang kalau nggak punya keahlian dicari orang nggak sekarang ini? Ya, ada orang cari antum. Kalau antum nggak punya keahlian, siapa mau untuk apa? Banyak manusia. Iya coba dicari orang karena apa? Ternyata karena punya hutang, parah. Mbak Jess juga kalau tidak ada hafalannya belum tentu bisa di sini. Lah mau ngapa gitu? Kuliah baru maba. Pengalaman SMA misalnya bukan pondok, mau ngapa? Pasti nggak berani. Kan sudah sering. Mau di jadwal pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Garuk-garuk dia bingung. Ya kan? Kayak begitu manusia itu pada kenyataannya akan dituntut keahliannya apa. Nah, juga ini ya aktif ya, komunikasi, respect. Memang kalau respect di sini artinya apa? Orang lain bisa menghargai dia apa dia menghargai orang lain? Ya, tapi kalau WA nggak dibaca itu gimana? Kebanyakan grup katanya. Ya emang zamannya grup. Mana yang koordinasi, mana yang motivasi, mana yang apa? Info-info yang bisa ditunda, ya kan? Ada yang sifatnya grup itu yang sedang berlangsung gitu kan? Altruis, apa altruis? Masya Allah. Mbak Jess, mau dipentingin Nabi Galih nih. Masya Allah. Adi juga penting. Kalau empati, bisa merasakan penderitaan orang lain. Kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Kalau nggak mau disakiti jangan menyakiti. Kemudian kooperatif apa? Biar sukses ini. Bisa kerja sama. Gitu. Mbak, itu kasih tahu Mbak Jess sekalian dikoreksi. Mbak Jessnya masih WA saya. Ini langsung dikoreksi. Ya iyalah, masa besok. Udah, Habib Rusdi juga. Rusdi Mbak Jess kasih tahu koreksi. Enggak tahu udah nyampe ke Mbak Jess apa belum. Abi Jepri suruh buka WA. Nah itu kadang-kadang nggak kooperatif. Contohnya gitu. 2 hari baru dibalas itu kiamat gitu. Kiamat kurang 2 hari atau Ustaz Adi baru dibalas tuh WA.
Kemudian terambil komunikasi ya. Tukang kelotok Abirisdo pecinya itu. Nah, komunikasi. Tukang kelotok dadu. Sama iyalah tukang koprok. Banyak istilahnya kelotok, koprok itu, dadu. Komunikasi ya. Coba Rasulullah itu terkenal apa? Bukan dalam hal komunikasi tablik. Punya akhlak apa? Iya baik. Tablik tuh bisa dipahami, omongannya mudah dipahami dan enak gitu. Antum pernah punya guru atau punya dosen bulet? Pernah? Bulet itu gimana ya? Muter-muter ngomongnya, belibet gitu. Ditanya, belibet, jelasin, belibet. Ada mbak gitu? Duh, tapi dosen ya? Entah bagaimana. Atau guru gitu ya. Janganlah begitu, menderita itu murid. Komunikasi itu biasanya dalam teorinya juga harus mampu mendengar. Din, tuh, Abi itu kalau ada pasien mendengar nggak Abi? Banyak Abi mendengar, dia nerocos terus. Nerocos itu gimana? Ngomong terus. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita yang ngomong, tapi juga keterampilan mendengar dan memahami gitu, dan bisa memberikan masukan alternatif. Itu ada link itu. Dari siapa ya namanya? Abirsi. Ciri orang cerdas gimana itu? Bisa menyelesaikan masalah sekurang-kurangnya apa? Bisa memberikan alternatif solusi gitu. Ini kalau Mbak Alif nih nggak sambil ngapalin Quran, Mbak Jess juga nggak ngajar gitu, ya hilang juga gitu. Murojaahnya kan sambil sekalian gitu kan? Kalau nggak bisa begitu, wah nanti iya sih sarjana PGS sih sarjana piaut apa PAUD jadinya, piaut tapi hafalannya hilang. Sebab apa? Tertumbuk-tumbuk dengan ilmu baru dan ini. Sebenarnya pendidikan yang paling mahal itu apanya? Yang membuat itu mahal itu adalah miliunya, lingkungan. Kapan kita masuk dalam sistem itu, kemudian dipastikan kita akan terdidik menjadi disiplin, terdidik menjadi orang yang amanah, ya. Kemudian mendukung kita untuk pengembangan diri. Nah, itu masuk sistem percepatan itu. Keluar dari itu akan banyak masalah dan di ujungnya nanti kita rugi gitu. Coba siklus yang nggak mau jadi aktivis Mbak Alif, kuliah terus cari tugas, ngerjain tugas, pulang, itu aja ya. Ya dia tidak punya banyak pengalaman. Itu dalam risetnya tikus. Pernah nonton belum Biarga? Tikus, Din, Rick, tikus dimasukkan ke dalam kotak. Di dalam kotak itu satu kotak itu isinya banyak barang-barang, benda-benda. Yang satu lagi kotaknya isinya sedikit. Apa yang terjadi daripada otak tikus? Akan bercabang neuron-neuron otak tikus itu menjadi banyak. Karena apa? Karena pengalamannya banyak, itu teori empirisme. Mbak Jai cuman rumah, kampus, STKIP Al-Islam, balik lagi, begitu aja. Mentok-mentok kemana itu? Paling field trip ke Jogja nanti, udah gitu. Tapi enggak, ya paling ke mall. Tapi enggak pernah punya pengalaman ngajar, enggak pernah punya pengalaman tahfiz lagi, enggak pernah punya pengalaman nyambel. Enak enggak tadi sambelnya tadi? Wah mantap tuh kan. Itu uminya ikut-ikut ngarahin apa enggak? Pertanyaannya itu. Bisa dilepas sendiri belum itu? Coba dicek. Nanti asin lah inilah. Ya memang butuh waktu ya. Kalau di kampus kuliah dicek isinya tas bedak, kosmetik, alamat nih.
skincare, selesai nanti pas ketemu mertua bubar itu. Rasulullah terampil komunikasi tadi apa? Tablik ya. Qaulan layina, qaulan sadida. Banyak qaulan apa lagi? Cara-cara Rasul berkomunikasi. Dan guru itu pasti harus bisa berkomunikasi. Gitu loh. Gak mungkin ya. Kalau tadi altruis mendengar, ya kan? Kooperatif, toleran, aktif, ya harus aktif. Gitu. Sosial, kemasyarakatan. Ya masyarakatnya ya lingkungan masjid inilah. Abi Jabri Taman Mini gak indahmu itu gimana? Ya cuman ini tok kan. Itu sukses sosial ya. Kemudian sukses akademik apa? Bukan hanya sekedar IPK-nya tinggi ya berarti ya. Apa Abi Galih? Prestasi belajar baik, wawasan ilmu luas, kemampuan memecahkan masalah. Nah, ini gimana caranya menyelesaikan masalah hordeng misalnya, hijab patah itu selesaiin, cat ya, masalah HBAD gitu kan. Nah, masalah perut, serakah sambel, kemampuan mengembang. Wah ini pada akhirnya kehidupan ini ya decision making, mengambil keputusan, putuskan, bahkan hitungan apa menit baru selesai sholat. Loh ini nggak bisa jam pertama, harus diputusin Abi Jabri kan, panggil Abi Jabri itu kemana. Nah, Abi Jabri kapan mau melamar, putusin. Nah itu tadi kayaknya saya WA Abi Rusdi, bisa nggak sebulan lagi tuh ditambah jam lagi. Nggak jawab juga anunya, belum bisa mutusin itu. Coba Abi Rusdi kena omel-omel sore ini karena Abi Rusdi disebut sebagai ketua, maksudnya diarahin di grup juga gitu biar bet gitu. Tapi tadi kenapa antum kurus? Berhenti nggak gabung Ica kurus antum. Sebelumnya nggak gini-gini amat antum. Mikirin apa? Hah? Sebelum berhenti masak gemuk, setelah berhenti masak kurus. Dari Habib Syekh itu kan, lihat tuh, kurus tuh Habib tadi. Nah kan, coba kenapa begitu? Ada masalah antum ini? Pikiran, ginjal, asam lambung tuh yang paper. Akhirnya apa? Sakit. Abi Galih pernah sakit lama itu 2 minggu ya, gara-gara kerja itu. Keracunan rezeki dia. Kemampuan memecahkan masalah, ada nggak orang yang nggak ada masalahnya hidup ini? Apa dikira kalau udah pulang kampung di kampung itu nggak ada masalah? Ada juga, masih terus. Kira-kira kalau nggak ada bagus, Abi Diki cari kerja tempat lain yang santrinya manut-manut gitu. Ya mungkin santrinya nggak masalah, yang lainnya ada lagi masalahnya. Bagus nih, rewel nggak bagus nih? Kadang, ya. Ya begitulah, selesaikan masalahnya. Hah? Duh, habis nangis baru rewel gimana? Oh, yang gangguin siapa sih? Oh di kelas juga. Itu tadi yang berantem siapa Mbak Alif? Bagus sama siapa? Waduh. Itu Mbak Jess menaklukkan 40.000 santri kelas 1. Nah. Kalau Romes nangis digangguin siapa? Kalau hari Sabtu?
Mbak siapa? Gangguin juga dia. Bagaimana cara mengambil keputusan? Prosesnya gimana? Abi Harga? Iya, sangat harus atau dipengaruhi dengan wawasan keilmuan. Di situ makanan apa? Akal. Akal makanannya ilmu. Kemudian setelah ilmu masuk semua ke kepala tentunya diproses dengan pertimbangan iman dan syariat. Itu hati. Mekanismenya begitu. Mbak Jess mau nerima apa? Mau ngelamar gabung di ICA. Ilmu pengetahuannya masuk. Di sana nanti bagaimana? Maslahat mudarat secara agama hatinya berbicara. Itu iman, kolbu. Ya. Pertimbangan akal, pertimbangan kolbu diputuskan. Maslahat mudaratnya apa? Ambil keputusan. Tentu pertimbangan terbaik kalau istiqoroh manfaat untuk akhirat dan kemudian manfaat untuk dunia. Berikutnya dianalisis, Mbak, diinventaris, Mbak Alif. Ruginya gabung ICA apa? Kalau udah diputusin 3 minggu di ICA, ruginya apa? Mbak Jess baru sehari semalam, ruginya apa? Brisdo, yang namanya Abi Ma'ruf 2 jam. Berarti masih hebatan Abi Rizdo. Bisa membawa guru seminggu kan? Abi Faruk sama Abi Ardi ya, Sri Adi. Ada yang 2 jam Abi Galih. 2 jam udah pamitan. Itu ternyata memang hanya pengen tahu aja, iseng-iseng. Mbak Jess bilang memang udah nggak mau dari awal, cuman dipaksa sama Mbak Jess. Coba dulu guys, masa kayak mana lah orang ada pengumuman kamunya nyamber, ya udah dijalani. Jawabannya kan cuman gitu, ya udah datang aja ikutin. Kalau udah seminggu nanti baru ngomong kuat enggaknya. Belum. Udah enggak jadi gabung. Kemudian sukses karir, gimana ini? Sukses karir. Gambaran jelas tentang lapangan pekerjaan. Santri, menjadi dai itu ada nganggurnya enggak? Duh. Sepanjang kehidupan ini asal orangnya terus mau berdakwah, ya pasti ada. Jadi yang pertama santri ICA lulusannya wajib jadi dai. Yang kedua tambahannya apa? Mau jadi guru umum, mau jadi bengkel, Torik mau jadi apa Rik? Teknik, bapakmu namanya mekanik. Tapi dai dulu gitu. Din apa? Rukyah siap? Siap gak siap gitu. Dagang, bertani. Gosong kulitnya nanti nggak kuat. Sikap positif terhadap pekerjaan. Pekerjaan itu ibadah apa penyiksaan loh? Tergantung niat, worldview-nya kan. Jadi kalau ngurusin santri yang sakit, rewel, gimana Mbak Alif? Ini penderitaan susah sengsara amat jadi guru. Atau semakin sulit pekerjaan semakin besar nilai pahala dalam pandangan Allah. Berarti bagaimana itu? Tergantung cara pandang kan, menyikapi suatu persoalan atau pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan gitu. Apa ada pekerjaan yang enggak ada resikonya? Ya pernah saya sampaikan, yang paling membuat stres, yang mudah stres itu pekerjaan apa? Mengurusi manusia. 2 itu. Bidang apa? Pendidikan dan kesehatan. Pening enggak kira-kira? Itu mbah sakit tuh. Siang malam nangis terus. Terus mau diapain coba? Perawat misalnya Mbak Jess jadi perawat. Ya kalau dokter mungkin sebentar aja, tapi juga resikonya tinggi kan. Ditanya dia bertanggung jawab kalau saya meninggal salah obat, salah tindakan. Perawat yang mendampingi.
Ditanya kan, temu ibunya Abi Rizdo, lama ngasih obat, aku tinggal pergi Lampung Timur jauh dari tadi belum keluar-keluar. Apa ini obatnya? Udah berjam-jam nih, jam berapa ini? Lampung Timur. Nah, dia jangan Bu, kalau dia lambat begitu, laporin atasanmu selesai. Kalau dipecat, paling nggak mutasi. Ada risiko? Ada. Masih nilai MTK 0, geger juga kan? Padahal emang 0 kan, gimana coba? Abi Jabri ada kuping bisulan ditapuk tuh, plak, geger sekolahan kan? Seminggu nggak beres. Kuping bisulan, dipukul belan sampai rumah nggak hilang-hilang sakitnya. Dirongsen kuping bisulan. Santri ditanya dulu itu, Bi, walas-walas ini bisulan nggak kuping nih? Abi tadi pengalaman tuh, Abi Jabri itu kuping bisulan, dipukul sebentar aja, nggak pelan, apa nggak keras, udah jadi urusan. Kompetensi yang dipersyaratkan, yang kuliah beneran guru ini, Mbak Alif misalnya, Mbak Alif setelah lulus S1 PAUD itu apa sudah dianggap guru profesional? Belum. Oh, pinter Mbak Alif tahu. Berisdo belum tahu semester 3. Harus bagaimana? Abi Diki. Harus bagaimana kalau sudah lulus sarjana itu? Menurut pemerintah. Iya. Disuruh apa lagi? Tuh, PPG, apa itu? Pendidikan profesi guru. Jadi antum tuh harus kuliah 1 tahun lagi untuk mendapatkan gelar GR. Bukan masuk surga apa, ini kan urusan kompetensi loh. Ini urusannya karir. Kan ini kan kalau urusan akhirat kan tadi ya bidiki urusan pribadi, iman takwa itu urusan sukses pribadi di hadapan Allah. Nanti kalau Abi Rusdi kan jadi makom wali kan, mursyid gitu kan gitu. Iya kan? Makomnya itu enggak mungkin Abi Rusdi nyari profesor, pengen jadi wali kan gitu. Nah, di sini urusan karir ini urusan pekerjaan Abi Diki. Jadi Abi Diki setelah S1 PAI itu ternyata menurut pemerintah belum profesional. Abi Rizdo itu paham itu. Akhirnya apa? Dengan ini Mbak Jess, mengajar yang cuman 2 bulan kan? PPL itu. Berapa lama Mbak Alif praktek ngajar mahasiswa tarbiyah di sekolah? 2 bulan kan? KKN Abi Galih itu KKN 2 bulan. Ngajar yang tarbiyah berapa bulan, Bi? Teman antum? Ada sebulan, 2 bulan? Nah, bisa. Apalagi antum ngajar di ICA ini udah tahunan kan? Ada setahun kalau dikumpulin ya. Antum udah bisa apa sekarang? Hah? Menurut antum keahliannya? Ngadepin Rizky, ngadepin nih Bagus, ngadepin Kamilun nih. Kamilun ini enggak hilang-hilang terus. Ternyata minta pangku Abi Rizdi, dirayu-rayunya nonton video kan. Tahapan tonton. Bayangin Abi Gale itu jurusan tafsir Mbak ya, itu 1 tahun Duk ngajar di sini, berhenti kemarin pas KKN. Ini sekarang mau ngejar jurnal, jadi biarin selesai. Itu bagaimana Abi Rusdi tempo dulu, 2,5 tahun yang lalu Abi Rusdi seperti apa? Ini Abi Rusdi paling tua nih, anunya, ngajarnya, pengalaman. Abi Rusdi ini pengalaman mengajarnya paling lama di ICA nih, yang ada di sini. Kemudian disusul Abi Jepri, Abi Boy, Abi Diki itu pengalaman mengajarnya lama tapi di ICA-nya belum. Di tempat lain sudah berapa tahun, Bi? 4 tahun atau 3 tahun? 2 tahun di tempat lain. Masih kalah sama Abi Rusdi hampir masuk tahun ketiga itu. Pengalaman mengajar. Baru begini-begini aja kan, bukan ngerendahin. Bayangin kalau Mbak Jessica nggak ikut di ICA, tahu-tahu cuman ngandelin PPL dari kampus 2 bulan. RPP berapa itu? 4 apa 5? Yang pertama perkenalan, ya kan? Kedua ngajar.
ngajar 6 kali penjemputan kan. Jadi 8 itu sama jemput, minggu ke-8 sudah pulang. Makanya itu belum bisa menjadi guru yang profesional. Anak-anak ini nih yang mondok ini bisa jadi guru karena disuruh ngabdi setahun. Jadi situ pengalamannya mengajarnya bisa maksimal. Nah, Birisdo pengalaman mengajarnya berapa hari? Menghitung hari ini 100 hari nih. Ya. Artinya Abi tadi yang jurusan duit ekonomi ini kan. Kalau antum pengen jadi guru, standarnya melebihin anak-anak tarbiyah ya antum ngajarnya langsung pengalamannya dibanyakin selama kuliah ini semester 3 sampai semester 8 ngajar berarti 3 tahun tuh. Yang tarbiyah enggak pernah ikut kerja di lembaga, dia cuman PPL 2 bulan, bayangin tuh. Kan setiap hari kan dapat pengalaman menghadapi berbagai macam santri. Termasuk Abi hidup dalam tekanan kan? Iyalah, deadline ANBK aja kemarin harus, ya kan? Apalagi mabit harus. Mabit tuh. Pramuka apalagi kan? Wah, itu kan kalau macam saya aja udah nyerah, antum mau lanjutin lah, babak belur antum. Bagaimana itu kalau begitu terus ngeri? Habis itu belum tahu nih peperangan terbaru ini. Ya. Bagaimana cara meraihnya pertanyaannya sekarang? Supaya sukses semuanya itu bisa terwujud. Ternyata sukses ini teorinya di sini komitmen. Ah, ini pengorbanan. Kalau di rumah seluruh orang tua ada kecenderungannya apa? Bisa dilobi kan? Kalau nyuruh tarsok ditawar kan? Tapi kalau diica, melo-melo, di situlah yang membuat kemudian terbangun karakter tadi itu, kepribadian untuk disiplin, kepribadian untuk apa, Rames? Tanggung jawab ya. Tadi ngerjain tugas ya anak ya. Ngumpul video pagi masih ngantuk, siang mau juga ya. Alhamdulillah. Ini siapa Umi yang tengah ini? Baru. Umi siapa? Galak nggak? Kamu takut? Kamu pengen tidur dikawanin Umi Jess apa Umi Alip? Dua-duanya ya? Dua-duanya Umi Alipnya rayu, Umi Alip pindah sini. Nah, boleh aja lah, kosnya bayar situ, tidurnya di Ica, boleh aja. Baik. Impian dulu sering disampaikan kan? The power of mind, the power of dream, the power of kepepet. Iya, biasanya kalau sudah kepepet itu kemudian muncul yang di luar dugaan tuh. Gitu. Karena mentok kepepet, dia akhirnya bisa mengeluarkan seluruh potensi untuk meraih sukses. Coba kepepet, kamu merantau dari Lampung Timur ke Bandar Lampung, dapat apa? Bawa apa? Pulang kampung bawa apa? Lampung Selatan sudah mulai bawa apa? Neng di kok suara ketok kuliah, ya ono ya nih kuliah deh. Kancamu itu anaknya loro, anak temanmu sudah 2, Nabi Jepri. Kamilah nih. Coba, ya. The power of dream itu dalam kuliah motivasi ya, Habib Rizdo. Orang miskin itu mimpi kaya aja nggak sanggup, mimpi tok itu nggak sanggup katanya. Bahkan dia takut kalau bawa uang banyak, sampai kaya punya uang banyak itu gak kuat. Itu ada kisah-kisahnya, jantungan lah, takut dirampok lah. Jadi gak kelak kesampaian kaya karena memang gak pernah kepikiran untuk kaya. Mimpinya itu gak ada begitu.
Ya cuman kan yang bagus kan lanjutkan tidur di pagi hari atau mewujudkan mimpi. Ya, melanjutkan mimpi dan dengan tidur di pagi hari atau mewujudkan mimpi. Jadi kalau di kuliah itu yang didapat apa? Nilai akademik. Di masyarakat misalnya Mbak ada yang wah Mbak bisa organisasi kerja di ICA. Loh, orang ICA itu sudah organisasi praktek langsung. UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa. Abigale. Itu kan dibuat-buat oleh mahasiswa senior untuk melatih kepemimpinan kan dalam program-programnya sesuai dengan visi misi UKM. Leica ini sudah langsung sekolahan, organisasi pendidikan. Masjid ini organisasi tempat ibadah. Di situ ada sistem, ada aturan, planning, organizing ada. Jadi dengan menjadi guru, apalagi jadi wala sambil rusdi kan mimpin guru lain mulai diterapkan. Ketua marbot mimpin marbot Al-Kahfinya gitu ya. Ini udah beneran pulang apa Dabi? Tadi. Oh. Tambah satu pengalaman jenis orang apa? Itu Jabri. Apa tuh jadinya itu? Pengalaman akademik, pengalaman hidup mimpin gitu loh. Iya kan? Ini manajemen SDM. Punya rencana Mbak? Nikah kapan Mbak? Jess, Mbak Alif. Lulus kuliah kapan Mbak Alif? Yang laki ini ditanyain nggak pernah jawab, nggak jelas. Kalau semester 3, semester 8 harus lulus ya Mbak. Lewat itu aib akademik dan dosa bagi aktivis. Nyusahin orang tua, bebani pikiran. Durhaka versi saya ala baru. Baca sanggup ya, berarti 4 tahun lagi lulus ya. Jangan lebih semester 8 ya Mbak. Karena apa? Karena urusan umat banyak. Bagaimana bisa ngurusin umat kalau urusan pribadi nggak beres? Berigi kuliah nomor 1 utama, bacanya mantep. Beratin kuliah, ya. Nah, coba nilainya berapa IP kemarin? Semuanya A. Wah ini mantep nih. Ya paling tua paling ya. Paling senior ini. Nggak ada pelajaran yang nggak A, Bi. Terus berarti yang lain kalah semua itu. Ada lagi yang A semua nggak di kelas? Nggak ya? Nah, itu berarti apa? IPK-nya sukses ya. Kemudian pantang menyerah, ulet ya, Miss, pantang menyerah Miss. Komisi ngalim saya izin untuk nggak tomboy itu. Iya kan? Wah, kumis kalau pas kumat beling jangan marahi wong meriang. Rasa turu. Motor serang gowo ki aku wis separuh kebahagiaan nih kumis. Ora dadi pikiran. Tinggal repo di kelas kayak bodol diajar-ajar. Ya loh. Biasanya camping sama 1.000 nggak ada, repo jadilah. Kompetisi unggul komprehensif apa saja? Nih. Kemarin sudah ketemu ya bahwa untuk menuju sukses itu ternyata peran intelijensi wong pinter itu cuma 20%. Yang 80% spiritual question, emotional question, bahkan ada sekarang kecerdasan apa? Multiple intelijensi banyak, kecerdasan majemuk ya. Nah kemarin kita juga bahas itu ada videonya Mbak Alif sudah nonton belum? Soft skill ya waktu itu masih Tarik buka apa? Soft skill B apa saja itu? Di antaranya sekarang yang unggul komprehensif di sini kejujuran. Orang bodoh nggak apa-apa, yang penting jangan tukang dusta. Nanti lama-lama pinter.
Abi Rizal kan ini HRD, nyari orang yang jujur apa yang kalau diringkes milih guru yang pinter. Kalau ini gak ideal ya, jangan nyari yang ideal. Kalau ada semua iya aja. Orangnya beradab tapi gak terlalu pinter. Sama satunya pinter tapi adabnya kurang. Mungkin mahir, tahsinnya bagus gitu, tapi adabnya hancur. Gimana? Pilih yang mana? Adab dulu apa kepintaran dulu? Di ICA ini adab dulu nomor 1. Apapun yang terjadi adab. Kalau nanti ada masalah, kalau walinya kok gurunya kayaknya kurang terlalu pintar, udah aku jelaskan Bu, di sini yang pertama adab. Itu kurang-kurang itu nggak apa-apa. Siap komitmen menerima, lanjut, enggak ya sudah. Enggak diambil pusing Mbak Alif. Enggak diambil pusing. Sudah sejalan-jalannya, seada-adanya. Kejujuran, santun, berinovasi, apalagi ilmu pengetahuan, berempati, berkomunikasi. Nah, ini bekerja sama dengan tim. Kalau Mbak Mutianya kuliah, nggak mau pulang jauh, Senin sampai Jumat ngurusin Romes, ya. Sabtu Ahad Mbak Jess misalnya. Seneng ya sama Mbak Jess ya Romes. Mbak Jess dicari Mbak Jess itu karena mikirin itu loh Mbak. Itu kalau saya nggak punya anak perempuan, cuman dia orang tuanya maunya begitu. Karena Mbak Mutia harus kuliah kan. Mbak Alif pengen jadi Romesa apa jadi Mbak Alif? Pengen jadi Romesa enggak? Enggak pengen ya? Jadi enggak ada bapaknya, enggak ya? Nah iya, makanya mending ngomong kan daripada dimomong kan. Kalau Abi Adi pengen jadi Romesa ya, dimomong Mbak Ces ya. Oh. Nah, guyang-guyu ini. Weh. Pertanyaannya, sudahkah menjadi pribadi yang unggul saya? Saya sudah menjadi pribadi yang unggul. Abi tadi, coba aku tanya sama Pak Nasrun ya, mau nggak? Abi tadi itu terkenal apa? Yai Nasrun, tolonglah Yai. Itu marbot yang namanya Teddy Saputra itu. Kasih nilai, bagaimana orangnya? Atau Pak Gun? Pak Gun udah diruqyah. Pak Gun, weh, masjid kotor. Marbot Teddy ini males. Yang azan terus tuh Galih kayaknya. Di mana dia? KKN. Oh. Sudahkah saya menjadi pribadi yang unggul? Maksudnya apa? Kalau mengunggulkan diri sendiri namanya apa? Ujub kan. Begini orangnya pintar. Ngapain gitu? Orang lain menilai kita. Bagaimana kondisi kita saat ini? Sudahkah menjadi pribadi yang unggul? Anap nih orangnya apa? Teledor, narok-narok. Lembon badannya. Mana Abi Bombim? Abi kepeng habis dulu itu bujang. Bombim setelah menikah ada kurus apa gendut-gendut dari kecil Din. Mari kita renungkan, dia mahasiswa yang pandai tapi sayang tidak sopan. Pintar sih. Tadi ini ada kecenderungan orang matematika begini tadi. Antum katanya Umi Kapa orang matematika itu orang IPA. Ada kecenderungannya begini. Dia apa? Pendiam. Yang cerewet biasanya orang IPS kan, orang agama kan? Nah, orang sosial, orang eksak. Abi harganya agak-agak eksak apa agak-agak apa ini? Yang jelas introvert, orangnya enggak cerewet. Yang cerewet itu yang kurus. Itu ekstrovert. Iya. Iya kan? Satunya lagi Dimas tuh, bos. Nyamber itu ekstrovert tuh. Dia IPK-nya tinggi tapi sayang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Yuk, nesuan gitu ya. Abi Rusdi, kalau nesuan idenya nggak dipakai dalam rapat tersinggung, dia harus kuat dulu. Jadi buat sekolah sendiri dan dia jadi raja sendiri, jadi matahari
tunggal, atur semua orang sesuai pendapat dia. Jangan bekerja sama orang, akan konflik gitu. Tapi pertanyaannya, dia itu timun apa durian posisinya? Ya kalau timun, sabar-sabar aja. Jangan ngelawan durian, dipecat dimanapun. Atau kalau kaitannya karir, nggak naik jabatan, non-job aja, cuman guru aja nggak pernah, walas aja nggak pernah itu. Dunia berlaku begitu dalam organisasi dimanapun, sekolah apa, di kantor apa di. Kalau emang posisinya rakyat, ya sudah, samina wa ata'na, nggak ada pilihan lain. Apalagi kebanyakan kepemimpinan ini yang banyak itu otoriter. Apa ini demokratis? Belum tentu. Kadang dirapatkan sepakat apa, kebijakan besok beda. Ini orang ini, siapa kaprodimu? Kayaknya teman bapak Pak Saidi. Enggak, berubah lagi, balik lagi. La ilaha illallah. Udah di koran, di berita online udah dibaca, berubah lagi. Begitu. Bisa nggak kerja sama orang lain? Pinter sih. Dia mahasiswa yang cerdas tapi, galak, bengis. Galak, abirido takut tuh. Nah. Ketemu Fatih coba tuh. Yang dimarahin orang lain, Fatihnya yang takut. Begini, gimana ya? Yang dimarahin Abi Kadapi, Fatihnya yang takut. Bigale tahu nggak Fatih? Yang dimarahin Kadapi, yang takutnya yang Fatih, sampai ke rumah nggak mau sekolah. Yang dimarahin Kamil, Romesa, Fatihnya yang takut. Dunia. Mari kita renungkan ya. Dia mahasiswa cerdas tapi tidak disiplin. Yo pinter, cuman nggak disiplin gitu. Masih ada mendingnya berarti. Dia mahasiswa yang tegas tapi sayang kata-katanya nyelekit. Ini Abi ini. Boy, Bidiki. Mulutnya itu kotor, lisannya itu selalu mengejek gitu, bully gitu. Iya dah. Sebab kalau sama saya Bidiki nggak mau ngomong apa-apa, diem. WA-nya itu nggak ngecewes, tapi kalau didengarkan dengan rombongan lain, nih, apa yang menjadikan Anda unggul? Wah, IP 4 nih Abidiki nih, cakep nggak? Wah, rumusnya gimana? Biarkan tampan sama mapan, milih mana? Kalau antum sebagai ahwat atau sebagai ikhwan lah, milih istri yang mapan apa istri yang cantik? Cantik mapan, ya pasti dianya nggak mau lah. Antumnya mau, sana mau muntah nanti kan. Guyonannya begitu, Brisdo ini. Mau nggak? Mau lah, ya sananya mau muntah nanti repot. Jadi harus apa? Menyesuaikan diri. Biasanya Abi Rusdi itu diuber-uber anak kelas 3 itu, sampai saya bingung. Uminya jangan Abi Rusdi taruh kelas 3. Itu Abi Rusdi ganteng kayak Ariel nanti yang kelas 3 itu mentel gitu. Ganti Abi Arga, mentel juga. Waduh, mumet nih. Nah, baru dia diam aja. Enggak ada ganteng-gantengnya, ngeri. Nah, Abi Rusdi masih kadang-kadang enggak gitu. Rese betul tuh, bingung. Dirayunya naik kursi, ditarik-tarik Abi Rusdi itu. La ilaha illallah. Kemudian IPK 4, ini tabungan banyak atau tahanan KPK nih. Aduh. Waktu kuliah cum laude tapi apa? Korupsi. Cakep nih. Ya Abi Rusdi Ariel Noah tuh. Jadi karakter Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Didefinisikan sebagai tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian. Dengan demikian karakter dapat diartikan sebagai sikap pribadi, ya akhlak, kepribadian, personality, ya. Dalam konteks ini karakter yang ingin dikembangkan, ya ini tidak dibatasi ini ya, hanya dalam materi ini.
Pertama apa? Religius, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli. Ya kalau ada lampu, kalau ada bola, anak-anak jadiin sendal ini gawang api diki. Jadi omongin hilang semua orang tuanya, kok beli sendal terus Ustaz? Kok hilang terus, gimana sih pondoknya keamanannya, kan begitu. Kalau gurunya naruh sendalnya juga nggak dirak, ya pindah ke kotak sampah kan. Kotak sampah terus, ya pindah ke kebonan. Terakhir ada yang pindah ke tong sampah, apa nih, dibakar itu. Tanggung jawab, peduli, toleransi, demokratis, cinta tanah air, tangguh, santun, karakter yang dimiliki itu. Masalahnya ini, fitrah ilahi, jati diri, budaya luhur bangsa apa? Jati diri, karakter, perilaku. Nanti jadi model begitu. Pengaruhnya apa? Lingkungan. Pengaruh lingkungan, nih, salah teman apa? Coba berteman sama ini Hafizah semua, Mbak Ali, Mbak ini Mutia, kan dimotivasi, kamu pasti bisa, saya juga dulu berjuang sulit. Pergaulan, teknologi yang buruk, bahaya, lebih dominan. Kan orang bisa dirusak dengan HP itu, sunduku setan atau kotak setan itu, setan gepeng itu. Di kamar dia, tapi dia berselancar ria, membuka seluruh web, akhirnya rusak. Sehingga perilaku kadang tidak baik nih. Tuh. Lalu gimana? Sementara ini sifat Nabi apa, Din? Fatonah, sidik, amanah, tablik. Amanah, olahraga. Fatonah, olah pikir. Sidik, jujur, olah hati. Tablik, orang ceramah ya, olah rasa ya. Audien harus dipahami. Ngomong khotibuna salah qadri ukulihim. Ngomong sama siapa, di mana. Kemudian kecerdasan ini balik lagi nih, intrapersonal apa kemarin? Abi. Sama interpersonal. Intra ke dalam, inter keluar. Yang ke dalam apa? Logika, rasa, olah pikir, fatonah, thinker, IQ, bervisi, cerdas, kreatif, terbuka. Ini dalam dirinya. Rasanya apa? Hatinya, sidik, believer, SQ, spiritual question, jujur, ikhlas, religius, adil. Kalau buat jadwal nih ya Berisdo, dirinya nggak ada, orang lain terus. Adilkah? Olahraga interpersonal sekarang, olahraga, amanah, doer, akal, gigih, akhlak question ya, gigih, kerja keras, disiplin, bersih, bersih ini, bersih, kamar lomba bersih, tanggung jawab, olah rasa, karsa, tablik, networker, jaringan, link, mau kerja nggak, seset, jaringannya banyak. EQ, emotional quotient, peduli, demokratis, gotong royong, suka membantu. Intrapersonal skill, keterampilan dalam mengelola diri, bisa nggak memotivasi diri sendiri. Lagi malas nih, kalau malas begini, buka motivasi, baca tausiah, cari teman yang menyemangati, atau pindah sekalian tinggalnya di pondok yang selalu di situ ada pengasuh yang mengingatkan, atau sistemnya memang tatar murojaah, jadi Mbak Jess hafalannya bisa terjaga gitu. Intrapersonal skill ya, ke dalam di diri. Interpersonal skill apa di? Keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah ini Abi Kumis itu mungkin 300 kota amal disebar mungkin sendiri, yang lainnya orang lain. Gimana coba itu? Muka kasihan gitu. Wirisdo coba satu aja kalau bisa. Naruh nggak diterima, buanting di situ berantem. Diajak masuk surga susah. Nah itu. Ya dia keliling setengah hari udah tepar dan. Kemudian fase pertumbuhan manusia Indonesia dalam aspek sosiologis ya. Nih, apa itu? 0 sampai 16 tahun apa? Fase yang menitik beratkan pada pembinaan. Ini
Harus diawasi belum 16 tahun, diawasi, diatur, dibina secara penuh oleh orang tua dan sekolah pondok. Umur 16 sampai 30 tahun dibina orang tua secara tidak langsung. Ini yang kos, Mbak. Orang tua nitip, tolong Pak Ustadz diawasi. Memang di sini yang dicari nggak banyak ini terbuka, agak nyumput. Orangnya malah nggak mau ngaji. Iya, anaknya malah nggak mau ngaji. Tuh, itu dibina secara tidak langsung karena sudah masuk SMA dan kuliah. Fase pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Tuh, ditingkatkan terus potensinya. 30 tahun ke atas berkewajiban membina loh. Abi diki 4 tahun lagi jadi pembina gitu. Bina. Bukan dibina terus. Fase kemandirian dan kematangan. Nih. Salam sukses, berkarakter, inovasi masa depan. Ya kira itu. Kita harus optimis ya. Dengan segala kekurangan yang ada, pasti Allah memberikan kelebihan pada setiap diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.